Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Palu Gada yang beranggotakan 4 orang, yaitu Sasa Sahira, Aurora Pinky, Lutfi Afifah, dan Tiara Puspa. Kali ini kami akan membahas resensi film, yaitu ada drama Korea Itaewon Class, lalu ada dokumenter yang berjudul Menopang Sebagian Keluarga Nusantara, lalu yang terakhir ada company profile dari Bank BNI. Resensi film Itaewon Class menceritakan kisah Park Seo-ri yang membalas dendam terhadap perusahaan besar milik Jang Dae-hee setelah kematian ayahnya dengan membuka restoran bar bernama Danbam di Itaewon. Seo-ri yang pernah dipenjara karena memukuli anak Dae-hee bekerja keras bersama timnya, termasuk Jo Yi-so, seorang wanita cerdas dan populer di media sosial, untuk mencapai kesuksesan dan mengalahkan saingannya. Kemudian, analisis bisnis kepemimpinan dan etika. Yang pertama, etika penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan, yaitu pemasaran modern dan diferensiasi. Dan BAM sukses setelah menerapkan strategi pemasaran yang inovatif di bawah arahan Jo Yi-so. Ini mencakup mengubah tampilan restoran agar menarik dan instagramable, serta memanfaatkan media sosial untuk menjangkau target pasar anak muda. Kedua, fokus pada kualitas dan integritas. Kunci lainnya adalah komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas produk melalui pelatihan dan kompetisi memasak, dikombinasikan dengan integritas bisnis Seo-ri yang memastikan layanan jujur. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan jangka panjang. Selanjutnya, adanya motivasi dan insentif penjualan atau karyawan. Yang pertama, motivasi non-finansial atau rasa memiliki, di mana Park Seo-ri membangun loyalitas yang kuat dengan menciptakan rasa aman, kepercayaan, dan kekeluargaan bagi timnya. Ia merekrut individu yang terbuang seperti Choi Sung-kwon, Ma Hyun-hee, dan juga Tony, dan memberikan penerimaan tanpa syarat. Contohnya terlihat jelas saat Seo-ri membela Hyun-hee sebagai transgender di depan umum, yang menunjukkan dukungan mutlak dan memperkuat loyalitas. Yang kedua, adanya insentif finansial atau kepemilikan saham. Seiring sukses Danbam menjadi IC atau Itaewon Class CEO, Seo-ri memberikan insentif kepemilikan tertinggi berupa saham perusahaan kepada tim intinya. Ini bukan sekadar bonus, melainkan strategi yang mengubah karyawan menjadi pemilik, sehingga menyelaraskan penuh tujuan pribadi mereka dengan kesuksesan perusahaan. Kemudian, evaluasi etika dalam penjualan dan bisnis. Yang pertama, etika bisnis positif Danbam atau Seo-ri, di mana bisnis Danbam berlandaskan pada integritas, keadilan, dan prinsip yang teguh. Seo-ri yang menolak berkompromi dengan prinsipnya, bahkan jika awalnya merugikan bisnisnya. Etika ini terbukti menarik investor dan karyawan yang menghargai kejujuran sebagai dasar bisnis. Di lain hal, etika bisnis negatif atau Jangga Group, di mana Jangga Group di bawah ketua Jang sering menggunakan praktik tidak etis seperti intimidasi, penyalahgunaan kekuasaan, sabotase, dan manipulasi media untuk menjatuhkan pesaing. Etika yang buruk ini pada akhirnya menjadi penyebab utama kehancuran internal dan eksternal Jangga. Peran kepemimpinan dalam membangun tim. Kepemimpinan Park Seo-ri transformasional atau sukses. Seo-ri adalah pemimpin yang fokus pada visi, loyalitas, dan pemberdayaan tim. Ia memimpin dengan memberi contoh, memberikan dukungan emosional, dan menjunjung tinggi prinsip. Kunci suksesnya adalah menginspirasi tim untuk mengejar impian pribadi sambil mencapai tujuan perusahaan yang menghasilkan tim yang sangat loyal dan solid. Kepemimpinan Ketua Jang, otoriter atau gagal jangka panjang. Ketua Jang adalah pemimpin yang otoriter, hanya menghargai kepatuhan dan menumbuhkan rasa takut. Ia gagal membangun loyalitas sejati, menciptakan tim yang rapuh dan penuh persaingan internal. Gaya kepemimpinan ini pada akhirnya menyebabkan pengkhianatan dan kejatuhan perusahaan raksasa Jangga. Persaingan eksternal. Tekanan terbesar datang dari Jangga Group yang menggunakan segala cara, mulai dari membuka cabang persis di depan Danbam hingga memanipulasi media dan sabotase untuk menghancurkan bisnis Seo-ri. Lalu, tekanan internal operasional. Tim juga menghadapi tekanan untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas, terutama dalam hal makanan, dan bertahan secara finansial di awal-awal usaha, di tengah kurangnya pengalaman berbisnis. Teknik motivasi manajer penjualan Jo Yi-so. Pertama, motivasi berorientasi hasil. Jo Yi-so adalah manajer yang sangat pragmatis dan fokus pada hasil. Ia memotivasi tim dengan menetapkan target yang jelas, target penjualan harian, dan memberikan umpan balik yang belak-belakan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme. Lalu, pemanfaatan kompetisi. Yi-so menggunakan persaingan dengan Jangga dan industri secara umum untuk memacu tim agar bekerja lebih cerdas dan strategis, dengan tujuan untuk selalu menjadi yang terbaik. Dampak lingkungan kerja yang kompetitif.
Pertama, lingkungan kerja dan BAM, yaitu dampak positif. Meskipun bersaing keras secara eksternal, lingkungan kerja internal dan BAM adalah suportif. Seroyi menjamin setiap anggota tim merasa dihargai dan diterima. Kompetisi eksternal justru memperkuat ikatan dan loyalitas tim, mengubah mereka menjadi sebuah keluarga yang solid. Lalu, lingkungan kerja jangga, yaitu dampak negatif. Lingkungan yang didorong oleh ketua Jang menciptakan persaingan internal yang beracun, terutama antara dua putranya, dan budaya takut. Hal ini merusak loyalitas dan mendorong pengkhianatan, yang pada akhirnya berkontribusi pada keruntuhan perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas resensi film dokumenter berjudul Menopang Sebagian Keluarga Nusantara. Film ini menceritakan kisah inspiratif pasangan couple planner, yaitu Amelia Dwi Martasari dan Muhammad Sahli, yang membangun bisnis dari nol di Kota Malang. Mereka tidak hanya berjuang untuk keluarganya, tetapi juga ikut membantu UMKM lain agar bisa berkembang. Dalam film ini, teknik penjualan yang digunakan bersifat personal dan emosional. Mereka menjual produk dengan cara bercerita dan menjalin hubungan langsung dengan pelanggan. Contohnya, saat menjual keripik remah-remah, mereka aktif mengikuti bazar dan mempromosikan produk secara langsung. Selain itu, mereka juga menggunakan visual marketing lewat jasa foto produk untuk memperkuat citra usaha. Dari sini, kita bisa lihat bahwa kunci keberhasilan penjualan bukan pada strategi agresif, tetapi pada hubungan dan kepercayaan pelanggan. Motivasi utama pasangan ini adalah kemandirian finansial dan kebermanfaatan sosial. Mereka ingin membantu keluarga sekaligus memberi dampak bagi UMKM lain. Insentif yang mereka rasakan bukan hanya berupa uang, tetapi rasa puas dan bahagia ketika usaha mereka bermanfaat bagi banyak orang. Jadi, orientasinya bukan semata laba, melainkan nilai ibadah dan keberkahan. Film ini juga menampilkan etika bisnis yang kuat. Mereka jujur terhadap kualitas produk, menghormati pelanggan, dan selalu menjaga komunikasi yang baik. Selain itu, ada nilai religius yang melekat, bahwa setiap langkah bisnis harus disertai niat baik dan doa. Etika seperti inilah yang membuat pelanggan percaya dan bisnis mereka bertahan. Sebagai pemimpin bisnis dan pasangan hidup, Amel dan Sahli menerapkan kepemimpinan kolaboratif. Mereka saling menghargai pendapat, membagi peran, dan menyelesaikan perbedaan dengan bijak. Kepemimpinan mereka juga didasari oleh nilai spiritual, yaitu keyakinan bahwa kerja keras dan doa berjalan beriringan. Seperti pelaku UMKM lainnya, mereka menghadapi banyak tantangan, dari modal terbatas, rasa malu berjualan, hingga persaingan pasar digital. Namun, mereka menjadikan tekanan itu sebagai motivasi untuk belajar dan berinovasi. Mereka percaya bahwa kerjasama dan ketekunan lebih penting daripada bersaing secara destruktif. Lingkungan kerja yang kompetitif membuat mereka semakin kreatif dan profesional. Meskipun penuh tekanan, dukungan keluarga dan komunikasi yang baik membuat tim tetap harmonis dan produktif. Secara keseluruhan, film Menopang Sebagian Keluarga Nusantara menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh strategi penjualan, tetapi juga oleh etika, motivasi, dan kepemimpinan yang berlandaskan nilai kemanusiaan. Pasangan Amel dan Sahli adalah bukti bahwa bisnis kecil pun bisa memberi dampak besar, asalkan dijalankan dengan hati dan niat baik. Resensi Company Profile Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia atau Bank BNI adalah bank BUMN tertua dan terbesar di Indonesia. Company profile-nya menonjolkan perpaduan antara sejarah panjang yang kredibel dengan inovasi digital modern, terutama BNI Mobile Banking. BNI diposisikan sebagai mitra finansial terpercaya dengan jangkauan luas yang siap mendukung kemajuan ekonomi nasional dan kebutuhan nasabah. Analisis teknik penjualan dan perjuangan. Yang pertama, berjuang dengan hati dan visi. Video profil BNI menggunakan teknik pemasaran dan branding, bukan penjualan langsung. Namun, dengan membangun kepercayaan bank melalui sejarah dan skala operasional, diikuti dengan demonstrasi solusi modern, dan ditutup dengan menciptakan keterhubungan emosional. Yang kedua, motivasi dan insentif. Motivasi utama yang ditampilkan bersifat intrinsik, berasal dari kebanggaan bekerja di lingkungan yang modern dan profesional. Sedangkan insentif non-finansial seperti pengembangan karir sangat ditekankan.
Yang ketiga, etika dalam penjualan. Etika penjualan dievaluasi sangat tinggi. Sesuai standar Good Corporate Governance perbankan, praktik yang ditunjukkan adalah penjualan konsultatif yang fokus pada pemenuhan kebutuhan nasabah, bukan hard selling. Yang keempat, kepemimpinan. Kepemimpinan direpresentasikan sebagai suportif dan visioner. Peran pemimpin adalah mengomunikasikan visi strategis dan menciptakan budaya kolaborasi, tekanan, dan persaingan. Persaingan diekspresikan sebagai keunggulan BNI yang tidak dimiliki pesaing, dan tekanan diwujudkan sebagai kebutuhan emosional audiens untuk memiliki layanan yang andal dan modern. Motivasi diri. Manajer memotivasi tim melalui dukungan dan penyediaan sumber daya, bukan tekanan. Teknik utama adalah investasi dalam teknologi canggih dan pengembangan sumber daya manusia. Dampak lingkungan kompetitif. Lingkungan kerja yang kompetitif mendorong standar kerja yang tinggi dan efisiensi. Dampaknya, pegawai tampil sangat profesional, rapi, dan fokus pada pelayanan yang cepat. Ini adalah hasil dari pressure untuk menjadi yang terbaik. Baik, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.